Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-solehah. Jumpa lagi di pembelajaran matematika. Bagaimana kabarmu hari ini, Nak? Alhamdulillah, tetap semangat, terus berkarya. Wow, aku bisa. Ustazah harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam beribadah dan juga beramal salih. Nah, salih-salihah, hari ini kita akan kembali mengulas tentang soal cerita menyelesaikan masalah tentang santunan panjang benda. Nah, anak-anak, sebelumnya jangan lupa siapkan dulu buku tulis kalian yang sudah kalian kerjakan. Tadi Ustazah memberikan kalian soal cerita untuk dikerjakan. Nah, hari ini akan kita bahas bersama ya, Nak. Siapkan juga buku paketnya, buku tema 5 pengalamanku. Nah, anak-anak, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sebelum kita membahas soal halaman 177, Ustazah mau mengajak kalian untuk melihat contoh pembahasan pada soal halaman 176, yaitu tentang mengukur botol bekas yang panjangnya berbeda-beda. Botol itu ada yang tinggi dan ada juga yang pendek. Ya, botol bekas yang akan diukur kali ini yang pertama berukuran 26 cm. Tinggi botol bekas yang kedua 15 cm. Nah, yang ditanyakan di situ apa, Nak? Berapakah tinggi kedua botol tersebut? Nah, di sini kita akan coba untuk mengerjakan sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan ya. Yang pertama, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang ada dalam teks atau soal cerita tersebut. Yang pertama adalah tinggi botol pertama. Tinggi botol pertama diketahui panjangnya 26 cm. Tinggi botol kedua panjangnya 15 cm. Kemudian yang ditanyakan tadi apa, Nak? Tinggi kedua botol. Nah, langsung bisa kita jawab ya. Nah, cara menjawabnya kita uraikan. Tinggi kedua botol sama dengan tinggi botol 1 ditambah tinggi botol 2. Nah, ini kata kuncinya solih-solihah. Jadi yang ditanyakan adalah tinggi kedua botol, sehingga operasi hitung yang digunakan adalah penjumlahan atau ditambah. Tinggi botol 1 ditambah tinggi botol 2 sama dengan 26 cm ditambah 15 cm. Sama dengan berapa cm, anak-anak? Benar, 26 ditambah 15. 6 ditambah 5, 11. Kita simpan puluhannya. Kemudian 2 ditambah 1 ditambah simpanannya tadi 1, 10, yaitu 20 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan 40. Jadi panjang atau tinggi kedua botol adalah 41 cm. Nah, selanjutnya mari kita masuk pada pembahasan soal halaman 177 buku paket tema 5, yaitu soal yang pertama. Benny mempunyai 2 potong kain. Ukuran kedua kain berbeda. Kain pertama panjangnya 200 cm. Kain kedua panjangnya 500 cm. Berapa meter panjang kain semuanya? Nah, kalian tulis dulu, diketahui. Apa, Nak, yang kita ketahui? Ya, ada 2 potong kain. Kain pertama panjangnya 200 cm. Kita tuliskan yang kita ketahui. Kemudian yang kedua yang kita ketahui panjang kainnya adalah 500 cm. Kemudian kita cari tahu apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah berapa meter panjang kain semuanya. Anak-anak ingat ya, pertanyaannya menggunakan satuan meter dan yang diketahui menggunakan satuan sentimeter. Jadi kita jawab ya, Nak. Cara menjawabnya, jika yang ditanyakan adalah berapa panjang kain semuanya dalam satuan meter, berarti menggunakan operasi hitung apa, solih-solihah? Ya, betul, penjumlahan. Nah, selanjutnya sudah bisa kita kerjakan.
Berarti panjang kain pertama ditambah panjang kain kedua, yaitu 200 cm ditambah dengan 500 cm. Berapa anak-anak? Betul sekali, 700 cm. Nah, 700 cm ini belum menjadi jawaban akhir atau belum terjawab dari soal yang tadi. Karena yang ditanyakan apa, Solih-Solihah? Betul sekali, satuan meter. Jadi, dalam satuan meter berapa panjang kain semuanya? Berarti harus kita ubah dulu. 700 cm kita ubah menjadi meter. Bagaimana anak-anak cara mengerjakannya? Ya, tentu kalian masih ingat kan? Nah, 700 dibagi 100 cm. Dibagi 100. Nah, berarti nolnya bisa kita coret ya nak, karena jumlah nolnya sama. Ada 2 nol di belakang. Nol yang pertama dan nol yang kedua kita coret. Tinggal 7 dibagi 1. Berapa Solih-Solihah? Iya, betul sekali. Sama dengan 7. Jadi, panjang kedua kain dalam bentuk meter adalah 7 meter. Ingat anak-anak, yang perlu kalian perhatikan bahwa 1 meter sama dengan 100 cm. Dan sebaliknya, 100 cm sama dengan 1 meter. Jadi, kenapa dibagi 100? Kalian harus tahu bagaimana cara mengerjakannya, karena satuan meter diubah ke senti sama dengan 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, begitu ya anak-anak. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Nah, selanjutnya kita ke nomor 2. Kita baca dulu pertanyaan atau soal ceritanya ya nak. Yang pertama, panjang gabungan gapura kiri sama dengan gapura kanan. Panjang gapura kanan 350 cm. Jarak antara gapura kiri dan kanan 400 cm. Berapa panjang gabungan ketiganya? Nah, hati-hati Solih-Solihah. Di sini yang ditanyakan ketiganya. Padahal kita hanya melihat 2 angka atau 2 panjang di dalam soal cerita ini. Lalu bagaimana cara mencermatinya? Yuk kita lihat. Panjang gapura kiri sama dengan gapura kanan. Yang diketahui berarti panjang gapura kanan sama dengan 350 cm. Kita tuliskan. Kemudian, apakah kalian tahu panjang gapura kiri? Ya betul, karena sama dengan berarti kita tuliskan panjang gapura kiri adalah sama dengan yang kanan yaitu 350 cm. Nah selanjutnya jarak antara gapura kiri dan kanan yaitu 400 cm. Nah berarti kita tuliskan panjang gapura kiri ada 350 cm. Kemudian jarak antara gapura kiri dan kanan adalah sama dengan 400 cm. Nah ditanyakan berapa panjang gabungan ketiganya. Cara menjawabnya diapakan nak? Ya, karena gabungan ketiganya berarti dijumlahkan. Mari kita jumlahkan. 350 cm ditambah 400 cm ditambah 350 cm. Nah, berapa nak panjang semuanya? Betul, 350 ditambah 400 ditambah 350, yaitu sama dengan, ya hasilnya adalah 1100 cm. Karena di sini tidak ditanyakan dalam bentuk meter, berarti sudah selesai anak-anak, yaitu 1100 cm. Nah, sudah ketemu ya jawabannya. Panjang gabungan ketiganya adalah 1100 cm. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Benny berjalan kaki menuju gua. Gua tersebut terdapat di Taman Nasional. Jarak gua dari Taman Nasional adalah 70.000 cm. Benny ingin masuk ke dalam gua. Benny harus menempuh jarak 20.000 cm. Berapa meter jarak yang harus ditempuh Benny hingga sampai ke dalam gua? Nah, ini berarti kita terus dulu diketahui jarak gua dari Taman Nasional sama dengan 70.000 cm. Kemudian jarak gua
Dari mulut gua masuk ke dalam gua jaraknya adalah 20.000 cm. Nah, sekarang yang ditanyakan, berapa meter jarak yang harus ditempuh Beni hingga sampai ke dalam gua? Berarti caranya bagaimana, Nak? Nah, kita tuliskan dijawab. Berarti dari jarak gua menuju Taman Nasional, ya kita tuliskan dulu 70.000 cm. Nah, atau kita balik, jarak dari taman di mana Beni berada menuju gua itu 70.000 cm. Kemudian jarak dari depan atau mulut gua menuju ke dalam gua ya itu 20.000 cm. Ini juga kita tuliskan. Nah, sekarang caranya adalah ya ditambahkan. Berarti 70.000 cm ditambah 20.000 cm. Sama dengan berapa anak-anak? Ya, nolnya sudah sama, tinggal kita tambahkan yang di depan. Yaitu 7 ditambah 2, 9. Berarti 90.000 cm. Apakah sudah selesai? Belum ya. Jadi yang ditanyakan tadi berapa meter? Nah, kita ubah dulu satuannya. 90.000 cm diubah menjadi meter. Diapakan anak-anak? Apakah dikali atau dibagi? Iya, betul, dibagi. Dibagi dengan apa? Dibagi dengan bilangan 100. Karena sentimeter itu naik ya. Jadi nolnya kita coret di sini 100. 90.000 dibagi 100. Tinggal berapa? Nah, nolnya kita coret. 2 nol di belakang 90.000. Dan 0 pada angka 100. Jadi semuanya tinggal berapa? Ya, betul, 900 meter. Nah, sudah ketemu jawabannya. Jadi, jarak yang harus ditempuh Beni hingga sampai ke dalam gua adalah 900 meter. Nah, demikian tadi anak-anak sudah kita selesaikan 3 soal pada halaman 177. Nah, selanjutnya nanti kalian bisa belajar berlatih untuk mengerjakan soal latihan berikutnya. Ada di halaman. Nah, nanti coba kalian lanjutkan latihan soal pada soal cerita satuan panjang halaman 213, buku tema 5, buku pengalamanku. Nah, nanti kalian kerjakan dan tuliskan jawabannya di buku tulis, seperti yang sudah kita bahas kali ini ya, Nak. Baik, terima kasih anak-anak. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Dan jangan lupa terus berdoa dan jaga kesehatan selama pandemi. Baik anak-anak, Ustazah undur diri dulu. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.